Berdoa selesai. Oke, hari ini kita mau belajar apa, Suha? Ya, kalian nih rata-rata kebanyakan pada udah selesai ujian sekolah kan? Iya nggak? Belum. Oh, ada yang belum ya? Oke, maaf ya. Tapi hari ini nih, jadi kita bakalan belajar materi yang nggak kalian pelajarin di SMP. Gitu. Jadi ya daripada gabut kan ya, kalau ada banyak mungkin ya, banyak yang sudah selesai ujian sekolah, daripada gabut mendingan nyicil-nyicil pelajaran buat nanti SMA, ya nggak Fitri? Betul. Hari ini mau ngelihat sekilas nih belajar tentang logaritma. Coba. Ada yang pernah dengar kan logaritma? Coba yang pernah dengar, bisa kasih klik yes. Kasih reaction. Oh, belum pada dengar kayaknya. Iya, betul. Ya, Sekarang kita belajar dari kelas 10. Benar banget. Soalnya katanya ada beberapa dari kalian yang request karena ujian sekolah udah pada selesai, pengen mulai coba-coba belajar materi kelas 10, Kak, gitu. Makanya kita bakalan ngajarin ke kalian logaritma. Yoi. Yeah. Kita mulai aja dulu ya. Mulai aja lah ya. Aku share screen dulu. Ya, hari ini kita nggak sampai yang susah-susah banget. Yang penting kalian kenal dulu gitu lah. Santai aja, santai. Jangan terlalu dipakai beban. Belajar itu harus juga senang. Kalian udah belajar eksponen kan ya? Eksponen. Katanya pertemuan kemarin udah belajar eksponen. Nah, sebenarnya logaritma ini nggak jauh beda sama eksponen, makanya. Betul. Karena udah pernah belajar eksponen, insya Allah ini juga bisa. Oke, aku mulai ya. Jadi hari ini kita belajar namanya logaritma. Kita mulai dulu dari definisi. Logaritma adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Jika diketahui suatu perpangkatan A pangkat B sama dengan C, ini berhubungan dengan eksponen yang minggu lalu kalian pelajarin ya. Bentuk eksponen A pangkat B sama dengan C, maka bentuk tersebut bisa ditulisin dalam bentuk logaritma. Logaritmanya jadi log A log B sama dengan C. Nah, jadi untuk penulisan log tuh bervariasi. Ada yang kayak begini, bisa juga penulisan log kayak begini. Jadi tergantung sih, tapi ini dua-duanya benar kok cara penulisan logaritma kayak begini. Biasanya kalau Indonesia tuh tulisannya A log B gitu. Iya, biasanya yang ini. Tapi kalau misalkan kamu belajar kurikulum Cambridge, biasanya mereka lebih ke yang kayak begini. Kalau kalian ngetik di Word atau di komputer, biasanya modelnya juga kayak gini nih, log A, B. Betul. Nah, mungkin aku jelasin ulang lagi ya. Jadi kalau untuk eksponen itu kalian mencari sesuatu hasilnya berapa, maka untuk logaritma kalian mencari sesuatu tuh pangkatin berapa biar menghasilkan sesuatu gitu. Jadi kalau di eksponen kalian mencari hasilnya, kalau di logaritma kalian mencari pangkatnya. Sampai sini ngerti ya perbedaannya? Ya, nanti ada kok. Ya. Dikirim filenya. Coba aku tulis ya. Kalau eksponen hasil pangkat, maka logaritma mencari pangkatnya. Nah, contohnya kayak ini nih. A pangkat B sama dengan C, maka kita tulis A. A ini kita sebut sebagai basisnya. Basis logaritma tuh jadi kayak misalkan 2 pangkat sesuatu hasilnya 8. Nah, 2 itu jadi basisnya. Ini A-nya. Terus B adalah bilangan yang dicari logaritmanya atau disebut numerus. Nah, C adalah besar pangkat atau nilai logaritma. Kalau masih bingung, santai aja dulu karena nanti bakalan ada contoh yang bikin kalian lebih paham. Aku lanjut dulu ya. Nih, kayak tadi contoh yang udah aku sebutin. Misalkan ada soal log 2 log 8 sama dengan C. Bisa dibaca 2 log 8 atau log 28 ya. Aku lebih sebiasa ngebacanya buat jadi kayak begini. 2 log 8 sama dengan C. Tapi nanti terserah kalian aja lebih nyamannya kayak gimana.
Nah, ada 2 log 8 sama dengan C. 2 ini kita sebut sebagai basis. 8 kita sebut sebagai numerus. Dan harus diperhatiin kalau numerus itu angkanya nggak boleh negatif ya. Karena coba kalian pikirin. Sesuatu pangkat berapa yang hasilnya negatif? Ada nggak? Nggak ada kan? Karena paling 2 pangkat sesuatu yang negatif pun pasti hasilnya masih positif. Contoh, 2 pangkat min 2. Hasilnya masih 1/4. Nggak mungkin 2 pangkat min 2 hasilnya min 1/4. Nggak gitu kan. Jadi untuk numerus, nggak boleh negatif. Dan untuk basisnya juga nggak boleh negatif ini. Ini ada tulisannya di sini. A lebih besar daripada 0 dan A bukan sama dengan 1. Ada yang tahu kenapa basisnya nggak boleh 1? Ya, jadi basisnya itu nggak boleh 1 karena 1 dipangkatin berapapun hasilnya 1 kan. Jadi itu mah punya ya. Oke, maaf tadi ada orang masuk ke kamar aku. Oke, kita lanjut ke kenapa basis nggak boleh 1, karena 1 dipangkatin berapapun pasti hasilnya 1, jadi nggak ngasih perbedaan. Jelas ya? Kita balik ke soal. Jadi kita punya soal 2 log 8 sama dengan C. Sekarang kita cari C-nya berapa. Nah, caranya 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Di sini aku udah kasih tahu sih soal jawabannya 3 ya. Maka C sama dengan 3 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Coba sekarang aku kasih soal lagi. Nah, 3 log 81. Berapa hasilnya? 4. Iya, betul. 4. Karena kalian tuh baca gini aja. Berarti ini dipangkatin hasil sama dengan ini. 3 pangkat 4 sama dengan 81 kan? Makanya itu jawabannya 4. Terus kita baca lagi. Kita lanjut lagi. Ini katanya jika nilai A sama dengan 10, biasanya 10 tidak dituliskan sehingga menjadi log B sama dengan C. Maksudnya gini. Jadi basis itu normalnya kalau misalkan basisnya 10, kita nulisnya langsung aja misalkan log 100 gitu. Kan kalau yang lain biasanya kita tulis 2 log bla 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 atau enggak beginilah, terserah gimana. Nah, kalau untuk yang basisnya 10 langsung aja kita tulis log dan angkanya. Paham ya? Lanjut, ini ada contohnya. Misalnya 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Maka dalam bentuk logaritma menjadi log 1000 sama dengan 3. Coba aku kasih soal. Walaupun ini pelajaran SMA, tapi karena ini mirip-mirip sama eksponen, dan eksponen itu pelajaran SMP, jadi ini sering juga keluar soalnya waktu Olimpiade. Karena emang tadi aku ke disconnect ya? Iya, tiba-tiba ngilang. Jadi kita lanjut. Jadi kalau kalian yang pernah dengar logaritma, berarti bisa jadi kalian pernah ikut lomba-lomba yang matematika gitu-gitu, karena emang betul. Dia sahabatan gitu sama eksponen. Sangat berkaitan erat. Oke, aku lanjut dulu ya. Nah, tadi udah sampai kita bahas tentang basis log 10. Kalau misalnya pas soal log 100, berarti jawabannya berapa? Tadi udah dikasih tahu belum sih? 2, Kak. 2, iya betul. Log 100 sama dengan 2. Paham ya sampai sini? Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Kak, yang log 100 sama dengan 2, kenapa? Kayak gitu. Log 100 sama dengan 2, karena gini, untuk log yang basisnya 10, maka nggak ditulis. Kalau tadi kan aku kasih contoh 2 log 8. Nah, ini namanya basis nih, ini namanya basis. Cuman kalau 10 itu bisa kayak begini, atau bisa juga kayak begini langsung. Ini dua-duanya betul nih. Biasanya sih kalau untuk, tapi biasanya di soal-soal, jadi kalau di soal-soal nemu
nemu yang kayak langsung dia tulis log bla 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 tanpa ada angka yang kecilnya, itu artinya basis mereka 10 gitu. Nah, kenapa ini jawabannya 2? Ya, kenapa jawabannya 2? Karena kan berarti ini basisnya 10. Nah, sekarang kita cari tahu 10 pangkat berapa hasilnya 100. Berarti 2 kan? Maka dari itu jawabannya 2. Udah paham ya? Oke, Kak, makasih. Oke, ada lagi? Lanjut, Kak. Oke, mantap. Keren banget. Sambil dicatat ya. Soalnya paling susah tuh dulu kalau aku zaman belum kenal logaritma. Aku masih bingung diubah-ubahnya gimana. Iya, betul. Selanjutnya ada sifat-sifat logaritma. Kalian jangan panik dulu ngeliat ini banyak. Jangan panik, tenang aja dulu. Karena ini nanti juga pasti bakalan makin kalian ngerjain soal, makin kebiasa lah sama sifat-sifatnya. Tapi sekarang kita perhatiin satu persatu ya sifatnya. Yang pertama, log A sama dengan 1. Artinya kalau basis dan numerusnya sama, maka jawabannya 1. Ya, paham lah ya sampai situ? Terus A log 1 sama dengan 0. Ya, jelas lah ya. Jadi apapun yang numerusnya 1, maka hasilnya 0. Karena sesuatu pangkat 0 pasti hasilnya selalu 1 kan. Lanjut ke A pangkat N sama A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Nah, iya. Jadi ini kalau misalnya kalian nemu sesuatu yang kayak begini, contoh 2 pangkat 4, contoh 2 pangkat 4 log 3 pangkat 2. Nah, ini artinya bisa diubah bentuknya menjadi 2 per 4, 2 log 3. Begitu. Lanjut ke sifat keempat. A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, iya betul. Jadi kalau misalnya kalian mau rubah posisi numerus dan basisnya, itu bisa tinggal ditambahin 1 per. Lanjut lagi, A log B sama dengan P log B per P log A. Jadi kalau misalkan ada bentuk pecahan, terus basisnya sama, itu bisa digabungin menjadi A log B. Dengan P lebih besar daripada 0, tapi P nggak boleh 1. Kita lanjut. Ada A pangkat A log B. Nah, ini A-nya tinggal coret aja nih. Jadi jawabannya langsung B. Ini biasanya sifat paling apa ya? Paling menyenangkan kalau tinggal coret-coret. Coret-coret seru banget. Iya, ini pokoknya kalau kalian ketemu yang pangkat sama basisnya sama, ini tinggal coret doang, terus hasilnya B. Kita lanjut, A log B dikali B log C. Nah, ini juga bisa dicoret nih. B ketemu B, kita coret, jadinya A log C. Terus A log BC sama dengan A log, jadi B perkalian itu bisa dipecah menjadi pertambahan. Jadi A log B ditambah A log C. Nah, begitu juga dengan pembagian, bisa dipecah tapi jadi dikurang ya. A log B dikurang A log C. Ya, dicatat dulu sambil dicerna. Oh, pelan-pelan. Pahamin aja dulu. Nanti di sini kita ada contoh-contoh soal kok. Oke, aku lanjut ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Soal dulu kali ya. Ya, langsung masuk ke contoh soal. Soal pertama kita punya log 2 16. 2 log 16 sama dengan. Nah, ini kita bisa pakai sifat ke nih, kita bisa pakai sifat ini nih. Yang ini. Jadi kan 2 log 16 ya. 16 itu bisa kita rubah bentuknya menjadi 4 pangkat 2, ya kan? Nah, sekarang tadi rumusnya itu A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B, ya kan? Benar. Ini bisa 4 pangkat 2, tapi bisa disederhanain lagi jadi lebih kecil. Ada yang tahu nggak? Ini benar 2 pangkat. Ini benar 4 pangkat 2, tapi bisa lagi dikecilin lagi. 2 pangkat 4, Kak. Nah, ya betul. Ini harusnya 2 pangkat 4. Untuk memudahkan kita menjawab soal. Nah, ini 2 pangkat 4. Sekarang kita lanjut ke soal.
Berarti M per N. Di sini kita tahu pangkat M itu M-nya 4 kan. M-nya 4, N-nya berapa? 2. Yakin? 2. 2 pangkat berapa itu? 1. 1. Nah, iya betul. Jadi hati-hati ya. Ini itu artinya 2 pangkat 1. Jadi 2-nya itu A-nya, nah ini baru N-nya. Udah kita taruh aja 4 per 1, berarti 2 log 2. Aduh, jelek banget tulisannya. Maaf. 2 log 2. Nah, ini 4 bagi 1, 4. Sekarang 2 log 2. Kita bisa pakai sifat yang ini nih. A log A sama dengan 1. Jadi, sama dengan 4 dikali 1. Jadi hasilnya 4. Ada yang gimana? Ada yang mau ditanyain untuk soal ini? Dicerna dulu nggak apa-apa. Jadi yang pangkat yang di belakang dipindah ke depan. Dia bisa dipindahin ke depan. B pangkat M, M-nya bisa dipindahin ke depan. Nah, pangkat yang di atas kayak N, nah dia dipindahin ke bawah. Aku ingetnya gitu pokoknya. Ya, itu kayak Sulha juga bisa kayak gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut dulu ya ke soal nomor 2. Log 5 log 100 dikurang 5 log 4 sama dengan. Nah, ini kita bisa pakai. Ya, coba. Ini ada beberapa sifat nih. Menurut kalian untuk menjawab soal yang tadi, kita pakai sifat yang mana? 5 log 100 kurang 5 log 4. Basisnya Ya, sama-sama misalnya 5. 5 log 100 dikurang 5 log 4. Pakai sifat yang mana? Basisnya sama-sama 5. 5 log 100 kurang 5 log 4. Ayo, siapa yang tahu? Pakai yang mana nih? Tinggal dilihat aja loh. Oke, kita jawab Sulha. Jadi, untuk soal tadi, kan ini bentuknya kurang ya? Kurang kan? Nah, kalau kita perhatiin, di antara semua sifat ini, ada yang cocok, yaitu yang sifat terakhir. Karena bentuknya A log B dikurang A log C. Nah, kalau dalam bentuk pengurangan kayak gini, bisa dirubah menjadi bentuk pembagian, karena basisnya sama ya. Jadi, untuk soal ini, bentuk soalnya bisa kita rubah menjadi 5 log 100 per 4. Nah, dengan 5 log 25. Ada yang tahu habis bentuknya kayak gini diapain? Mirip sama soal pertama. Dua limanya dipangkatin. Iya, betul. Jadi pangkat berapa? Pangkat 2. Ya, terus? Duanya dikedepanin, kemudian 5 log 5 jadi 1, jadinya hasilnya 2. Nah, betul. Ini 1 kan, jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Keren. Siap lah masuk SMA lah. Ada yang mau tanya tentang soal ini? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ada soal. Nah, ini ada yang tahu nggak? Aku nggak. Ini ada yang tahu nggak ini saya gimana? Kayak rumus yang coret-coret basis B itu dicoret-coret. Iya, betul. Kita balik ke sifatnya tadi ya. Jadi untuk soal ini, kita bisa pakai sifat yang coret-coret yang tadi aku sebutin, yang ini nih. A log B kali B log C, nanti ini coret. Gitu. Jadi kan ini bisa kita perhatiin kalau ini sama kan 3 sama 3 kita coret. Terus ini 4 log 4 juga sama kita coret. Berarti sisanya apa? Tinggal 2 log 2. Hasilnya berarti? 1. Betul. Lanjut lah ya. Lanjut dulu. Soal terakhir nih. Sebelum kita ke latihan soal ya, Sulha. Iya, kenapa Ayu? Salah pencet kali ya. Kita lanjut dulu deh jawab soalnya. Sekarang 3 log 2 sama dengan A. Maka 3 log 6 sama dengan... Oh, agak sedikit tricky nih. Ada yang tahu diapain?
Apa nih? Jadi begini. Kita punya informasi log 3 log 2 sama dengan A. Yang ditanya 3 log 6. Nah, karena dia ngasih informasi ini, berarti kan kita harus ngerubah ini dalam bentuk A kan. Sekarang coba kita pikirin bagaimana caranya supaya ini bisa dibentuk dalam bentuk A. Kita mulai dari perhatiin numerusnya, 6. 6 itu bisa 6 kali 1. Bisa juga 6 itu 2 kali 3. Nah, terus kalian ingat kan, kalau perkalian itu bisa dirubah menjadi pertambahan. Jadi, untuk soal ini bisa kita rubah 3 log 2 dikali 3 sama dengan 3 log 2 ditambah 3 log 3. Katanya di sini 3 log 2 sama dengan A, maka kita ganti di sini sama dengan A ditambah 3 log 3 sama dengan 1. Nah, iya, sama dengan 1. Jadi hasil akhirnya adalah A ditambah 1. Gimana nih? Udah soal terakhir, ada yang mau ditanyain? Kak, yang soal terakhir itu bisa dijelasin ulang nggak? Kurang paham. Bisa kok. Oke, aku ulang dari soalnya. Katanya 3 log 2 sama dengan A. Maka yang ditanya 3 log 6 sama dengan, nah oke. Berarti karena dia ngasih tahu ke kita informasi ini, pasti jawabannya harus kita bikin dalam bentuk A juga. Berarti harus ada unsur 3 log 2-nya, ya kan? Nah, sekarang kita perhatiinnya dari numerusnya aja, numerusnya. Karena yang bisa diutak-atik tuh biasanya di numerusnya. Nah, sekarang kita cari hubungan antara, di sini kan numerusnya 2 nih. Di sini numerusnya 6. Berarti hubungannya antara 6 sama 2 itu apa? Oh, jadi 6 itu ternyata bisa diganti dalam bentuk 2 kali 3, ya kan? Jadi, di sini bisa kita tulis 3 log 6 sama dengan 3 log 2 dikali 3. Terus, kalau kita perhatiin sifat-sifat logaritma tadi, ada sifat yang kalau A log B kali C bisa dirubah menjadi A log B ditambah A log C. Maka buat di soal tadi, karena ini 3 log 2 kali 3, kita rubah menjadi 3 log 2 ditambah 3 log 3. 3 log 2 itu sama dengan A, berdasarkan informasi soal. Jadi kita tulis A. Terus 3 log 3 sama dengan 1. Jadi hasil akhirnya adalah A ditambah 1. Gitu. Sudah jelas belum? Ya, udah Kak. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Ya, kalau nggak ada yang ditanyain lagi, kita kayaknya bisa langsung ke latihan soal nih, Soha. Ya, oke. Sambil dicerna, aku mau nyiapin quizisnya ya. Jadi aku mau share screen dulu. Ini nih. Tuh. Ada di screen ininya. Masuk ya. Kelihatan nggak kodenya? Kelihatan. Oke, 652941. Ayo, ini kok belum ada sih di aku. Apa udah masuk? Guys, masuk guys. Gak apa-apa ya, santai aja kalau kalian masih ini atau apa. Nanti kita bahas semua soalnya, insya Allah. Ya, itu 652941. Oh, udah banyak, udah ada 3 nih.
Yang join. Ayo, yang lain mana nih? Ya bisa. Kodenya 652941. Ada Sasa, ada Samuel, ada Zikna, ada Fahri, ada Dewi, ada Revan, Nadro, Yesha, ada Keira. Ayo aku tungguin. Oh, bisa di-share linknya bentar ya. Gimana sih ini? Ih, ya aku share di chat ya linknya ya. Bentar, kodenya 591. Oh, bisa. Banyak salah, ada yang ngomong nggak apa-apa, nggak ada yang akan marahin, santai aja, belajar namanya juga. Langsung bener namanya apa, bukan belajar dong. Ya, Phil. Tuh ya, aku share ya. Baru 13 nih, jangan takut. Hai Riri, ada Berli, ada Valen lah. Valen 2 kali. Tadi udah pesannya belum. Ada Valen, ada Dam, Angel, Kira, Kira, Tasya, Agnia, Revan, Nabila, Raisa. Wih, makin banyak nih, asik-asik. Ayo ditunggu. Sampai 1 menit lagi kali ya. Ayo, gimana? Ayo, siapa lagi nih yang belum join? Bilang ya kalau misalkan Kak aku kesulitan join, nanti ditungguin. Takutnya udah aku mau mulai, kalian yang belum join. Oke, ada Ginta. Ada Fa siapa nih? Ayo, ayo. Ayo ditungguin deh. Ada Guido atau baru. Oke ya, aku mulai ya. Bener ya. Ada lagi nggak yang masih ini? Coba kalau masih ada chat. Windy susah masuk. Ini tuh kalau quizzes tuh kalau duluan bisa nggak sih? Masih bisa nggak? Ya Windy ditungguin ya. Bentar lagi ya. Ya, semangat, semangat. Sambil dilihat lagi tadi catatannya, diingat-ingat. Ini bukan ulangan ya. Jadi kalian kalau mau lihat catatan lupa. Oke, aku mulai ya. Kayaknya nanti buat Windy bisa masuk juga deh kayaknya. Bisa-bisa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai ya. Oh, ada Nabila. Oke, aku mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siap.
ini ditunggu sampai 2, berapa ya? 2.20 deh. 2.20, 2.15 kali ya. Pokoknya aku lihat dulu deh. Jangan langsung pencet-pencet aja. Salah berapa nih? Yang salah ada 4, yang benar udah ada 1. Doa, tenang. Semangat. Dikerjainnya pelan-pelan. Hebat. Yuk, kalian hebat. Kan? Tuh, udah lebih banyak benernya daripada salahnya. Itu artinya hebat. Ayo, pasti bisa lebih baik. Ayo, Iskak. Dong, semangat, semangat guys. Masih banyak waktu, jangan terburu-buru. Tadi aku settingnya satu soal kira-kira 1 sampai 2 menit. Jadi, ya semangat mengerjakannya ya. Pelan-pelan. Yuk, semangat. Wih, Zikna naik lagi. Riri masih paling atas. Untuk yang salah, kalem aja ya, karena di sini juga bakalan kita bahas yang nggak suhat. Iya, semangat ya Windy. Susah sinyal katanya kasihan. Gak apa-apa ya. Coba nanti dibahas soalnya Pak Windy. Yuk, semangat yuk. Aduh, baru kali ini nih kayaknya. Salat. Jangan terburu-buru ngerjain nasi. Masih lebih dari 10 menit lagi. Ayo. Ada nggak sih yang striknya Revan nih keren. Striknya 3. Kalian ada yang pakai top ini nggak sih? Redemption. Tadi aku nggak bikin pakai ada redemption, please. Ada yang menggunakan redemption deh. Semoga. Ya Allah. Semangat. Ada yang striknya 3. Yo, Samuel sudah selesai. Fanny ini hati-hati banget nih ngerjain deh. Pelan-pelan dia. Ini Fanny.
Ada Tasya juga, wah emang yang namanya Tasya biasa pintar. Nggak tahu sih. Ada yang Guido sama Nabila juga selesai. NBLLA Nabila bukan. Nih, daripada kalian panik, dari kalian aku mau share screen. Nih. Aku mau share screen sifat-sifat logaritma yang tadi ya. In case kalian ada yang membutuhkan ya. Jadi di screen kalian ada sifat-sifat logaritma yang tadi. Kalau kalian butuh, siapa tahu. Riri udah selesai. Riri masih yang tertinggi. Aduh, Riri reveal. Wah, Tasya juga udah selesai. Fani mana nih? Oh, Fani. Tadi aku bilang kerjaan pelan-pelan terus Fani. Ternyata soalnya gampang ya. Banyak yang udah selesai. Padahal aku bilang tadi sampai 220, tapi udah banyak yang selesai. Mungkin ini ya. Mungkin kegampangan. Atau malah sangat sangat. Yuk, Vira naik. Wih, Zikna. Hebat dia nih. Ova selesai menempati posisi kedua. Tetap semangat. Wih, Raisa ini keren banget. Lihat. Yang namanya Raisa. Ini dong, cepet. Vira. Oke, semangat guys. Waktunya masih banyak. Maaf ya kalau aku ngomong terus soalnya seru. Jadi berisik. Iya, semangat ya. Kebanyakan udah selesai, kayaknya aku selesaiin aja deh 2.15. Iya deh, tadi aku bilangnya 2.20. Soalnya memang sedikit sih aku buat. Kalian pada salah berapa sih rata-rata? Iva, ini keren nih. 5 striknya dia. Reva naik. Raisa, tuh kan. Ayo, ayo Raisa keren banget. Kalian gak kenal ya Raisa siapa? Aku juga gak kenal nih. Nanti kita kenalan ya. Ya, semoga lebih dari 50% akurasinya. Maaf ya kalau ngajarnya apa tadi ngejelasin kecepatan. Nanti kalian pas lagi bahas, kalau ada yang kurang ngerti bilang aja. Jadinya lebih tenang. Gak usah malu. Ya semangat Valen. Guido kerjainnya tadi udah selesai. Sekarang kerjain lagi, nggak apa-apa deh. Tapi sambil dikerjain ya yang benar. Oh keluar kali ya tadi dia.
Ya, Raisa lanjutin Raisa. Semangat. Jawaban benar sampai saat ini paling banyak masih lirik. Dan strik terpanjang FA, Pak. Semangat ya. Tahu kalian orang keren, orang hebat. Tetap semangat, luar biasa. Waktunya 5 menit lagi ya. Semoga akurasinya di atas 50%, please. Ininya ada di layar kalian ya, rumus. Rumus sifat-sifatnya. Biar siapa tahu. Semangat kalian semua. Siang-siang bulan puasa gini masih semangat belajar, hebat. Sasa hebat. Semangat. 4 menit lagi. Yuk, semangat. 2 menit lagi. Yang udah selesai dan bosan menunggu, nggak apa-apa ya, sabar aja ya. 2 menit lagi. Wah, ternyata nomor satunya Raisa. Keren dia. Pelan-pelan katanya. Hebat, hebat.
Oke. 1 menit lagi. Kita akan end. Banyak banget yang udah selesai. Kayak cuma 1-2 orang doang yang belum. Oke, jadi sepertinya aku end ya sekarang ya. Oke, aku end ya. 1, 2, 3. Yeay. Udah. Oke. Sudah selesai. Oke, sekarang kita bahas soalnya. Gimana? Gimana soalnya gampang? Semangat. Aduh. Oke, ternyata cukup sulit ya soalnya. Tapi banyak yang ini juga. Banyak yang ngerjainnya cepet. Mungkin bisa. Tapi ada yang banyak benernya tadi kayak Raisa yang gitu. Oke. Kita bahas dulu yuk, soalnya yuk, nih gampang ini kalau di aku ini nomor 1 ya, tapi mungkin kalian dapatnya acak dan mungkin ada yang dapat soal susah duluan, jadi kalian nggak bisa ngerjain. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Oke. Nih ada nomor 1, ada log 5 100/4. Mungkin biar kelihatannya enak, kita ubah dulu kali ya. Jadi bentuk ala-ala Indonesia yang kayak gini. 5 log 100/4. Ini aku yakin hampir semuanya jawab benar. Coba 100/4 dulu, ini berapa? Oh, ada jawab. Semangat guys. 100/4 berapa? 25. 25. Oke. Nah, terus kalau udah kayak gini caranya gimana nih? Ini kayaknya udah sih tadi, cuman nggak apa-apa. Kita ulang. 5 log 25. Itu artinya kan sama aja kayak 5 pangkat berapa yang hasilnya 25. Oh, jelas dong. 5 pangkat 2 gitu. Jawabannya yang C. Gimana? Yang ini masih gampang nggak? Masih. Mengasumsikan sendiri. Tadi udah sempat ya dibahas di contoh soal. Iya, udah kita sempat nge-review ya, lagi aja. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Aduh. Enggak. Enggak. Oke. Ya, bisa lanjut, Zulha. Kita next ya nih. Ada soal nomor 2, log 2 3/5. Kita mau ubah jadi ke bentuk apa nih yang benar? Masih ingat gak tadi yang A pangkat N log B pangkat M ini sama dengan M per N A log B. Nah, kalau ada log 2 3/5 atau kalau versi Indonesia kita bisa tulis 2 log 3/5. Nah, ini bisa diubah jadi kayak gimana nih? Ada yang tahu? 5/1, 2 log 3. 5/1. 5/1 maksudnya 5/1. Oh iya, 5/1. 2 log 3 benar. Berarti jawabannya yang 5/1 ini sama aja kayak 5 ya. Jadi 5, 2 log 3. So, di sini ada. Nah, berarti jawabannya yang B. Hebat. Oh, ada keren kok. 5 log 2, 3. Kalau kalian merasa bingung sama apa nih?
format penulisan yang ala luar negeri ini, kalian bisa ubah dulu ke versi Indonesianya yang kayak gini. Aku biasanya ngubah, soalnya kalau di Word itu nggak bisa nulis versi Indonesia, susah gitu nulis versi Indonesia, adanya automatically-nya yang versi luar. Kita next question ya. Atau yang tadi ada yang mau nanya dulu? Kita next question. Nomor 3. Ini semua soal dikit loh, soalnya dikit banget. Aku bingung mau bahasnya, makanya ayo ada yang nanya mungkin. Log 28 tambah log 24. Gimana ya? Kita ubah ya, kalau versi Indonesia coba bacain deh. Ini gimana versi Indonesia? 2 log 8 tambah 2 log 4. tambah 2 log 4. Oke. Udah nih, gini. Kita bisa pakai sifat yang keberapa nih? Ada 2 log 8 tambah 2 log 4. Kita bisa pakai sifat yang kayak gimana? Ada yang tahu? Dipangkatin dulu yang 8 sama 4-nya. Jadi lebih kecil. Jadi apa? Kayak gimana coba? 2 log 2 pangkat 3 ditambah 2 log 2 pangkat 2. Oke, terus jawabin. 3-nya dimajuin jadi 3 kali 2 log 2 ditambah 2 kali 2 log 2 sama dengan 3 kali 1 ditambah 2 kali 1 sama dengan 3 tambah 2 dengan 5. Keren banget. Oke, aku bangga. Sama dengan 5. Oke, ini cara metoduan ya. Ada metode 2. 2 log 8 tambah 2 log 4, kita bisa pakai sifat-sifat dia. Yang ini nih, yang A log B C sama dengan A log B tambah A log C. Kita bisa pakai sifat itu, karena basisnya sama. Oke. Karena basisnya sama-sama 2 basisnya, kita bisa pakai 2 log 4, 8 tambah 2 log 4. Bisa nggak sih kayak gitu? Iya, bisa. Sama dengan 2 log 8 kali 4. Sama dengan 2 log 32. Nah, 2 log 32 ini adalah 2 log 2 pangkat 5. Sama dengan 5 kali kedepanin log 2 sama dengan 5. Ini sama aja, nggak beda. Cuman yang ini pakai, ini dilangsung lebih apa ya? Kelihatannya lebih gampang gitu buat yang nggak terlalu ini. Yang ini lebih, kalau yang nggak tahu 2 pangkat 5, 32 jadi agak lebih susah gitu. Tapi sama-sama jawabannya 5. Keren, hebat. Bangga. Oke, 5 ya jawabannya. Oke, kita next. Ada yang mau ditanyain dulu? Apa ya, bilang aja kalau ada yang mau nanya. Oke, aku next ya. Semangat guys. Diketahui nih, log 2 sama dengan M. Ingat ya, kalau nggak ada basisnya, itu artinya basis 10. Ini log 2 diketahui sama dengan M. Dan ada log 5, ini sama dengan N. Kalau ditanya log 10, berarti ini gimana caranya dari log 2 dan log 5 bisa jadi log 10? Ditambah. Oke, benar. Jadi log 10 adalah log 2 kali 5. Nah, kalau udah ada log 2 kali 5 nih, 2 sama 5-nya bisa kita tambah. Jadi log 2 tambah log 5. Nah, ini log 10 sama log 2 tambah log 5. Log 2-nya itu M, log 5-nya itu N. Nah, jadi jawabannya yang D. Coba. Aku mau nanya dong, tadi kira-kira kesusahannya di mana sih? Kan tadi banyak yang jawab salah tuh. Di bagian mana sih? Ini pada bisa-bisa. Oke, belum kita kali ya. Ada soal yang susah kali ya. Nanti di bawah kita lihat.
Ada soal selanjutnya. Log 29 kali log 32. Ayo kita ubah dulu ke versi Indonesianya. Ayo, ada yang mau diktekin versi Indonesianya? 2 2 log 9 kali 3 log 2. 3 log 2. Oke. Ada yang punya ide nggak ini diapa ini? Makasih. Dipecahin lagi. Oke, Jadi kita pecahin dulu. 9 itu berapa sih? 9 itu kan 3 pangkat 2. Jadi kita bisa pecahin jadi 3 pangkat 2 kali, ini udah bilangan dasar ya, bilangan prima. Dia nggak bisa dipecahin lagi. Habis itu 2 ini bisa kita pindahin kemana nih? Ke depan. Jadinya 2 log 3 kali 3 log 2. Habis itu kita apa ini? Kita bisa apa ini? Coret. Apa yang dicoret? 2. 3. Nah. Jadinya 2 log 2, 1. 2 kali 1, 2. Wih, jadinya kan bisa jadi 2 log 2 ya. Kan kita coret 3-nya nih. Jadi 2 log 2. Jadinya 2 log 2. 2 log 2 itu 1, jadi 2 kali 1 hasilnya 1. Pinter-pinter banget. Coba, kalau kalian merasa... 2. Bukan. Astagfirullah. Kan nggak bisa. Ada yang mau ditanyain nggak? Kak, yang 2 kali 1 itu sama dengan 2 itu gimana dapetin? 2 kali 1 sama dengan 2, bukan 1. Aku tadi typo. Terlalu antusias. Gimana kenapa? Yang 2 kali 1 itu sama dengan 2 gimana, kan kalau 2 log 2 itu 1. Iya. Kalau itu gimana? Kalau itu gimana maksudnya? Yang 2 kali 1. Satunya itu dapat dari mana? Satunya ini didapat dari 2 log 2. Kayak sifat yang pertama tadi, kalau ada A log A, itu pasti sama dengan 1. Kenapa 1? Kalian bayangin aja kalau apapun dipangkatkan 1, itu pasti hasilnya bilangan itu sendiri. Ini kan basis. Ini basis. 1 ini pangkatnya. Dan A ini hasilnya. Ini ya, pangkatnya. Ini pasangannya ini. Kayak gitu. Di apapun dipangkatkan 1, itu pasti hasilnya bilangan itu sendiri kan. Kayak meja pangkat 1, ya udah meja. Jadi kalau ada meja log meja itu sama dengan 1 kayak gitu. Jadi kalau ada 2 log 2 itu pasti sama dengan 1. Bilangan apapun kalau 3 log 3, 5 log 5 itu pasti semua sama dengan 1 kayak gitu. Gimana? Oke. Ya. Kak, Thank you, Kak. Kak, boleh jelasin ulang nggak? Oh, boleh. Tenang. Kurang paham. Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat ulang nih. Pertama, aku biasanya lebih mudah karena kalau di kurikulum Indonesia itu seringnya ditulis kayak gini. 2 log 9 kali 3 log 2. Yang paling pertama kita lihat itu adalah kaitan antara 2 bilangan ini nih. Oh, dia tuh punya loh kaitannya. Kalau kita lihat-lihat, 9 sama 3 itu berhubungan. Ya, 9 itu ternyata adalah 3 pangkat 2. Ya kan? 9 dan 3 dia punya hubungan nih. 9 ini sama 3 ini. Jadi kita bisa tulis dia 3 pangkat 2. Kali 3 log 2. Nah, di 2 ini kayak sifat yang awal ya, yang A pangkat N sama dengan A pangkat N log B pangkat M itu adalah M per N A log B. Jadi karena M-nya ini ada di sini atau yang di belakang ini, kita bisa pindahin dia ke depan ya. Kayak gini. Jadinya 2 kali 2 log 3 kali 3 log 2 sama dengan, nah kalau udah kita dapat seperti ini, antara 3 yang ini dengan 3 yang ini bisa kita coret kayak gini. Nah, jadinya 2 kali 2 log 2. Atau 2 kali 1.
Nah, yang ini nih kita bisa lihat lagi. Kita lihat lagi ya sifat yang ada di atas. Nih, yang sifat ke mana nih? Yang coret-coret nih. Kalau ada nih contohnya A log B kali B log C sama A log C kayak tadi. 2 log 3 kali 3 log 2. Sama dengan, kita bisa coret ininya. A log B kali B log C jadinya A log C. Jadi 2 log 2. Kayak gitu. Yang tadi nanya udah paham? Udah Kak, lumayan udah paham. Ini kita hapus deh biar nggak bingung kenapa ada 2. Lanjut, nomor 6. Kita ubah dulu ya ke versi Indonesianya. Ayo, bantuin aku dikte ini. Gimana? 5. 5 log 5 log 50 tambah 2 ditambah log 2 log 48 48 kurang 5 log 2 kurang 2 log 3. Oke. Nah, apa sih yang kita main pakai nih di persamaan yang kali ini nih, logaritma yang kali ini? Ada yang tahu sifat apa yang kita pakai? Ada tahu? Yang tahu sifat yang paling kita pakai? Sifat yang kita pakai di sini adalah sifat yang penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ada A log B tambah A log C, itu bisa kita sama dengan jadi A log B kali C. Kalau ada A log B kurang A log C, itu sama aja kayak A log B per C. Jadi kalau kita lihat di yang kayak ini nih, apa nih yang kita bisa bersamain? Kita bisa bersamain yang satu apa namanya? Satu basis. Kita lihat basisnya di sini. Ada 5 log 50 dengan 5 kurang 5 log biar gampang lihat ya. 5 log 50 kurang 5 log 2 tambah 2 log 48 kurang 2 log 3. Nah, ini aku nggak ngubah apa-apa, cuman ngerubah ordernya aja urutannya biar kelihatan enak nih. Ini kan 5 log 50 kurang 5 log 2, dia udah sama basisnya. Ini sama kayak apa sih? Yuk, coba pakai sifat yang ini tadi. 5 log 50 bagi 2 plus Oke. 48 bagi 3. Plus 2 log 48 bagi 3. 48 bagi 3. Oke. Kita kerjain aja. 50 bagi 2 berapa? 25. Kalau 48 bagi 3? 16. 16. Oke, habis itu kita kerjain kayak biasa aja. 5 log 25 langsung aja spontan, nggak kayak tadi lagi bisa. 2 ya, karena 5 pangkat 2, 25. Kalau 2 pangkat berapa biar 16? 4. Pangkat 4. Nah, 2 log 16 berarti 4 ya. Ya, kita bisa juga sih pakai yang tadi, kayak misalkan 2 log, sama aja apa bedanya, 4 nih kan. Dipindahin dia ke depan. 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi jawaban kita adalah 6. Ada yang mau ditanyain? Kak. Ya. Jadi kalau dia satu basis, jadi tinggal 5 log 50 bagi 2 gitu. Satu basis, dilihat dulu ininya dia dikurang atau ditambah. Kalau misalkan tandanya ditambah, nanti dia jadi 50 kali 2. Kalau tandanya dikurang, jadi 50 bagi 2 gitu. Oh, terima kasih, Kak. Iya, nih ada nih contohnya ya. Kalau A log B tambah A log C itu B kali C. Kalau kurang, jadi B bagi C. Kita next ya.
Oke. Oke. Ini ada, kita ubah dulu ke versi Indonesianya. Ayo dicaiin lagi ya. 1, 2, 3. 2, 2 log 4 4. tambah. Itu gimana? Ini kenapa kayak gini sih? 3. Enggak gitu. Maaf ya. Ini 3-nya tuh kayak di depan gitu loh maksudnya. 3 kali 2 log 3. Ini maksudnya gini. Tambah. 3 log. Enggak dikali. Bentar ya. Ya 3 log benar. Bentar. Melek. 3 log 4. 3 log 4. Titik itu maksudnya kali ya. 4 tambah 3 log 3 kali 2 log 3. Oh, ini. Ini mah gampang. Ayo, ada yang tahu? Harus apa? 2 log 4 berapa 2 log 4? 2. Terus ini nih cara menyelesaikan ini kita bisa apain? Kita bisa diapain? Coret. Apa yang dicoret? 3. Basis 1 2 log 3-nya sama 3 numerus sama basis keduanya dicoret-coret. Iya, 3 sama 3-nya yang dicoret. Jadinya 3 kali 2 log 4. Atau 2 log 4 tadi 2 ya. 3 kali 2, 2 tambah 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? 6. 6. Jadi 2 tambah 6, 98. Sudah jago. Keren. Wow. Keren, hebat. Siapa suka SMA ini mah? Kalau udah masuk SMA udah gurunya ngejelasin udah. Semua udah pernah belajar. Keren banget. Dan next ya. Ini apa juga? Semoga nggak aneh-aneh. Ini kali ya yang susah ya. Aku belum ngerjain sih. Coba. Kita ayo ini ya, bantu versi Indonesiain dulu. Nih, jadi 2 log 3 tambah 4 log 9. Ini 3 log 4 tambah 9 log 2. 9 log 2 ya, bukan 2 log 9. Agak berbeda. Oke. Apa ya yang bisa kita lakukan pertama kali? Kalau dilihat-lihat sih yang bisa kita lakukan pertama kali ini adalah kita jabarin dulu. Bener gak sih? 4-nya kita jabarin jadi 2 pangkat 2 dan seperti itu. 2 log 3 ini nggak bisa kita jabarin ya, karena 2 dan 3 itu bilangan yang dasar. 4 kita bisa jabarin jadi 2 pangkat 2. Log 3 pangkat 2, ya kan? 2. Ya. Ini 3 log 4-nya jadi 2 pangkat 2. Mbah? 3 pangkat 2 log 2. Oke, kita bisa kedepanin sekarang. 2 log 3 tambah, ini kalau diubah formatnya jadi kayak gimana? Ingat ya, A pangkat N log B pangkat M, itu sama aja ya, M per N A log B. Aku tulis lagi biar pakem. Jadi kalau ini diubah jadi 1 2 per 2 log 3. Benar, 2 per 2, 2 log 3. 2 per 2 ini sebenarnya 1 kan? Jadi kita coret aja. Oke, yang selanjutnya. Dua kita pindahin ke depan. 2 kali 3 log 2. Tambah. Ya kan? Kalau ini kita pindahin ke depan jadi setengah kali 3 log 2. Iya nggak? Setengah dari mana? Oh, nih. Kalau misalnya, lihat ya. A pangkat N log B pangkat N sama dengan M per N. Jadi kalau misalnya, ini kan
per 3 pangkat 2 nih di atas ya. Jadi kalau kita pindahin, kalau dia ke depan, dia adanya di depan bawah nih, M per N. Kan ini 3 pangkat 2 log 2 pangkat 1 kan aslinya. Jadinya ketika kita ubah jadi M per N, jadinya 1 per 2, kayak gitu. Oh, thank you, Kak. Nah, Sama halnya dengan yang 2 dikali 3 log 2 ya. Jadi kan itu basisnya 3 pangkat 1 artinya kalau nggak tulis apa-apa. Jadi N-nya 1, M-nya 2. Jadi M per N sama dengan 2 per 1. Gitu. sebenarnya nggak ditulis biar sama aja gitu. Cuman nih aku tambahin ya 2 per 1. Kayak gitu. Oke. Next kali 2 log 3 tambah 2 log 3. Berarti ini kan 2 ya. 2 kali 2 log 3. 2 kali 2 log 3 karena 2 log 3 ada 2. Ini sama-sama 3 log 2 nih. Berarti kan kalau kita keluarin jadinya ini sebenarnya 3 log 2 kali 2 tambah setengah gini ya sih. Setengah dari mana? Ini setengahnya. Oh, Oke, berarti oke. Ini kan dikali ya. Kalau dikali kurung-kurung ini artinya maksudnya kali ini semuanya. Sama dengan kita keluarin aja ya semuanya. Jadi kayak nggak usah hilangkan semua kurung. 2 kali 2 log 3 kali 3 log 2 kali 2 tambah setengah berarti 2,5 ya, 2,5. Oke, apa yang kita lakukan kalau udah kayak gini? Coret. Coret. Bosan sih cara-cara tuh set. Ini ya dicoret 3-nya ya, karena kita bisa coret. Jadinya 2 kali 2 log 2 kali 2,5 sama dengan. Ingat ya, kalau ada A log A, B log B itu sama dengan 1 selalu. 2 log 2 berarti 1. Jadi 2 kali 1 kali 2,5 hasilnya 5. Gitu. Mantap, keren banget. Nah, dicerna dulu, ada yang mau ditanyain? Oke, aman ya. Kita next question. Berarti alhamdulillah udah paham semua. Ini last question. Last question terakhir. Mungkin ini kalian kalau ada soalnya pertama-tama, ini rada mikir soalnya. Gak tahu sih. Soalnya ada contoh. Ini salah satu sifat yang dari tadi kita belum bahas masalahnya. Jadi ini tuh menggunakan sifat kayak gini. P log ya, sifat yang kita pakai di soal ini, aku tulis dulu ya, baru kita bahas. A log BC sama dengan, bener gak sih? Lupa nak tulisan sifat. Ini, yang ini nih. O A log B sama dengan P log B per P log A. Nah, itu maksudnya. A log B, nggak pakai BC. A log B sama dengan P log B per P log A. Dengan P ini bebas. P ini bebas. Kayak kita bisa nentuin apa aja sesuai soalnya. Jangan P itu harus lebih dari 0 dan nggak boleh sama dengan 1. Tapi bebas. Literally bebas. Oke, jadi kita lihat dulu ya soalnya. Kita ubah dulu ke bentuk Indonesia. A ini adalah 5 log 4. Sama dengan A dan B-nya ini adalah 4 log 3 dia. Yang kita mau cari adalah 3 log 20. Oke, pertama-tama kita ini kalau 3 log 20, lihat ya, kita lihat angka apa aja sih yang ada di antara A dan B ini.
ada 5, ada 4, dan ada 3. Oke. Oke, ada 3, 4, dan juga 5. Yang kita pakai di 3 log 20 ini adalah yang 3 ini. Sedangkan 4 dan 5-nya nggak kita pakai. Makanya 4 dan 5-nya itu kita bisa ini itu P-nya dia. Dan 20-nya dari mana sih? Oke, kita mencari gimana sih untuk mencapai angka 20 ya. Coba dari ini, kedua ini bisa nggak sih kita jadiin sesuatu log 20? Oh, bisa. Gimana caranya? Ada yang tahu? Oke, nggak apa-apa ya. Kita bisa mencapai sesuatu yang log 20 ini dengan 5 log 4 kali, nggak kali, 5 log 4 kali 5. Ya kan? 5 log 20 kan dia, 4 kali 5. Nah, yang sama aja dia kayak 5 log 4 tambah 5 log 5. Lah, dari mana 5 log 5-nya? Kan kita nggak ada nih diketahui 5 log 5. Nggak apa-apa, karena A log A, B log B itu selalu sama dengan 1. Jadi ya kalau 5 log 4 tambah 5 log 5 itu berarti A tambah 1. Nah, kita udah dapet nih 5 log 20 ini sama dengan A plus 1. Nah, kalau kita udah dapet 5 log 20, kan ini 3 log 20. Kita rubah ya dalam bentuk A log B sama dengan P log B per P log A. Jadinya kita ubah jadi ini A-nya ya. A berarti A log B berarti P log B. Log B-nya log 20 dan P log A. A-nya ini adalah 3. Kita pakai sifat yang ini bukan rumus. Nah, P-nya ini kita bisa ganti dengan yang kita udah ketahui. Berapa P-nya? Berapa? 5 log 5. Berarti kalau kita udah dapat atasnya 5, pasti P-nya dua-duanya sama. 5 log 3. Kita udah dapat 5 log 20 tambah 1. Kita mau nyari nih 5 log 3-nya. Kira 5 log 3 bisa didapat dengan apa nih? Coret-coret antara A sama B. Wih, pintar. 5 log 4 kali 4 log 3. Wih, coret-coret lagi. Emang coret-coret ini paling berguna sepanjang masa nih kayaknya. 4 sama 4 kita bisa coret. Jadi kita dapat 5 log 3. Log 3. Ya, maksudnya emang 5 log 3. 5 log 4 ini tadi adalah A dan 4 log 3 ini adalah B. Berarti dia AB. Berarti 5 log 20 ini adalah A ditambah 1 per 5 log 3 ini adalah AB. Oke. Emang ini soalnya agak sedikit apa ya, lumayan harus mikir. Kenapa harus mikir? Karena P-nya itu bebas. Jadi kita harus memanfaatkan soal ini untuk menentukan P-nya. Nah, alhamdulillah di soal ini kita bisa mendapatkan P-nya itu 5. Jadi kita kalau udah, yang jelas nih kalau udah ada soal 3 log 20 per 3 log 20 kita bisa bikin jadi P log 20 per P log 3. Nah, P-nya itu kita cari berdasarkan sifat-sifat yang lain nih yang berkaitan. Jadi dan kita bisa pakai, kita bisa pakai P-nya itu 5. Gitu. Ya, udah sekian pelajaran kayak gini. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Iya. Oke. Udah pelajaran kayak ini sampai segitu saja. Sorry. Masih belum paham. Oh iya, sorry malah aku. Iya, masih ada waktu, tenang aja. Dari mana ya? Bingung jelasin. Oke. Kita ulang ya. Ulang. Kita pertama diketahui kalau A ini berapa tadi? 5 log 4. A ini 5 log 4. B ini
4 log 3. Ya, kayak gitu. Yang ditanya itu adalah 3 log 20. Menurut rumus yang ini, A log B sama dengan kalau sifat yang ini, A log B sama dengan P log B per P log A. Kita bisa tulis dulu deh sementara. Oke. Log 20 per P log 3. Kita bisa tulis dulu. Kayak sementara kayak gini. Nah, di A dan B ini nggak ada nih angka 20. Berarti kita harus membuat 20 itu. Gimana sih caranya membuat 20? Oh, ternyata dia nggak ada hubungannya sama sekali sama si 3 ini. Jadi kita bisa pakai, kalau kita dikasih tahu nih cuma 5 log 4 doang, sebenarnya kita bisa bikin 20 dengan 5 log 4 kali 5. Walaupun 5 log 5-nya nggak diketahui, karena 5 log 5 itu pasti sama dengan 1. Kan 5 log 20 nih kan. 5 log 2. Ini kebalik. Sini nulisnya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi kan 5 log 4 kali 5. Berarti kita bisa tulis jadi 5 log 4 tambah 5 log 5. Sama dengan 5 log 4-nya itu adalah A. Berarti A ditambah 1. Sampai sini udah paham belum? Samuel? Oh, udah. Sampai sini udah paham. Oke. Berarti A tambah 1 nih. Wah, kita udah dapat A tambah 1-nya. 5 log 20 berarti kita bisa simpulin kalau di soal ini kita bisa dapetin P-nya itu 5. Kenapa? Karena alhamdulillah nih kita udah dapet 20-nya itu ternyata basisnya 5. Jadi 5 log 20 kalau atas bawah pasti sama si P ini 5 log 3. Nah, sekarang kita tinggal nyari nih 5 log 3 kita bisa dapetin dari apa? Kita lihat lagi. Oh, ternyata ini nih kita bisa kali ini. 5 log 3 ini kita bisa dapetin dari 5 log 4 kali 4 log 3. Dia bisa kita coret. 4 sama 4 set. Jadinya 5 log 3. Kan? Nah, 5 log 4 ini adalah si A. Dan 4 log 3 ini adalah B. Jadi 5 log 3 itu sama dengan AB. Jadi kita bisa tulis ini. 5 log 20 tadi adalah A tambah 1. Dan 5 log 3 ini adalah AB. Gitu Samuel. Gimana? Oke. Alhamdulillah. Insya Allah yang lain udah paham juga ya. Jadi untuk soal tadi itu banyak manipulasi aljabar ya. Jadi buat kalian yang masih bingung-bingung nggak apa-apa, karena kalau emang awal-awal terus sifatnya masih belum begitu paham, belum kebiasa sama soal-soalnya nggak apa-apa. Tapi kalian kalau makin latihan soal juga kan nanti kebayang, oh ini kita rubah jadi ini, kan berarti bisa dicoret pakai sifat ini gitu. Iya, ini latihan sih sebenarnya nggak sih Fitri? Terbiasa.